salah seorang sahabat, kalau saya tidak keliru namanya Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Ja'far At-Tayyar, makamnya di negeri Yordan, Urdun, makbaronya di Urdun. Sahabat Ja'far At-Tayyar ini kalau perang dia terbang, beliau itu terbang. Pada waktu itu tidak ada pesawat, tidak ada helikopter, ini terbang sudah. Sahabat-sahabat kagum, apa yang dilakukan oleh Ja'far, bisa terbang setiap perang. Saking ramainya sahabat bicarakan tentang Ja'far, Sayyidina Ja'far, Rasulullah dengar. Dipanggillah Sayyidina Ja'far, ya Ja'far, bimadza nilta hadhil karamah. Apa sebabmu sampai bisa terbang ini apa? Saya tidak ngerti Rasulullah. Saya sendiri juga heran saya. Kok bisa terbang saya? Sayyidina Ja'far sendiri tuh heran kok bisa terbang. Coba pikir-pikir, ingat-ingat. Barangkali Rasulullah karena 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, selama hidup saya mulai melahir di dunia sampai sekarang tidak pernah zina saya. Tidak pernah zina. Maaf. Padahal pada saat itu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dibangkitkan menjadi utusan, jangan bertanya tentang zina. Biasa, sudah menjadi budaya pada waktu itu. Tapi kenapa si satu ini kok tidak sampai pernah zina? Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu kok tidak zina? Barangkali kamu takut neraka. Oh, belum ngerti neraka Rasulullah. Barangkali kamu takut dosa. Tidak tahu dosa saya Rasulullah. Lah kok kamu tidak zina? Cuma saya berpikir, seandainya anak saya dizina orang, bagaimana sakit hatinya saya? Atau ibu saya dizina orang, bagaimana sakit hati saya? Jadi saya tidak berani saya zina, takut ketepatan itu anaknya. Oh, memang tidak ada orang bukan anaknya orang. Semua orang anaknya. Saya tidak takut saya zina, takut tepat ibu-ibunya. Oh, semua orang ini punya ibu. Ahsanta, ahsanta. Yang nomor 2 apa? Yang nomor 2, saya tidak pernah minum khamr. Minum khamr. Khamr, narkoba, apalagi sabu-sabu. Wa akhwatiha. Kenapa kamu kok tidak minum khamr? Padahal pada waktu jahiliyah khamr itu minuman gengsi, minuman yang bergengsi. Kalau masih belum minum khamr, belum gagah orang. Kenapa kamu kok tidak minum? Ya Rasulullah, saya berpikir orang sakit ingin sembuh. Semua orang sakit ingin. Kalau orang sakit tidak ingin sembuh, Saiful Anwar kosong. Lah kok ini ada orang sembuh ingin sakit. Orang minum khamr itu sama dengan orang sembuh ingin. Apalagi sakit yang paling jelek, sakit akal. Kalau orang tak teler hilang akalnya. Kalau cuma kencing manis, paru-paru, jantung, liver, itu sakit biasa itu. Tapi kalau sudah kena sakit akal, jatuh martabat orang. Presiden gila, hilang presidennya. Bupati gila, maaf, tidak usah di demo, berhenti sendiri. Mungkin ustadz gila, berhenti juga. Hilang kehormatan.
Ini sakit, orang sehat minum khamar, itu sama dengan orang jembuk ingin sakit yang paling hina, sakit yang paling asor. Jadi saya tidak berani ya Rasulullah. Ahsantah, bagus kamu. Yang nomor 3 apa? Saya selama hidup tidak pernah dusta. Saya tidak pernah bohong. Kenapa kamu tidak bohong? Takut dosa. Tidak tahu dosa Rasulullah. Lalu kenapa? Saya berpikir, orang suka dusta tidak dipercaya orang. Paling tidak senang, paling tidak baik jadi orang itu kalau sudah mendapat kehilangan kepercayaan. Kalau sudah dipercayai orang, sukar hidup di dunia ini. Biarpun miskin, kalau dipercaya orang, terhormat orang itu. Biarpun bodoh sekali, tapi kalau dipercaya oleh orang, akan hormat orang itu. Sebaliknya, biar pangkatnya tinggi, kalau sudah dipercaya, maka hancur orang itu. Saya takut tidak percaya. Orang suka bohong, tidak dipercaya orang. Ada satu kisah, wonten setunggal cerita. Ono arek enom senengane niku bohong. Lek mboten bohong, lambene niki gatel. Neng senengane kecarpak. Pantak carpak gatel bibir. Lek wis suwe gak grong-grong iku bengok-bengok. Tolong, ular, lari orang. Mana ularnya? Cuma kelakar saya. Lama-lama lagi ular, tolong, macan. Mana macannya? Cuma kelakar saya. Lama-lama rumahnya terbakar. Tolong, rumah saya terbakar. Paling kelakar itu. Akhirnya hangus rumahnya. Gara-gara ahli bohong. Inilah kata Rasulullah, ahsanta, kamu bisa terbang karena 3 perkara ini. Seandainya kita bisa menjauhi 3 perkara ini, insya Allah bisa terbang. Kalau tidak zina, saya masih percaya di jamaah ini masih banyak yang tidak zina, dan mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah. Kalau tidak minum khamar, insya Allah masih banyak. Kalau toh ada, mudah-mudahan diberhentikan oleh Allah. Tapi yang sukar itu tidak pernah bohong. Kalau tidak pernah bohong, saya sendiri sukar akan menebak ini. Apa lebih banyak, apa lebih sedikit ini. Mudah-mudahan tidak lebih banyak. Kalau lebih banyak, mudah-mudahan lebih sedikit. Kalau masih ada, mudah-mudahan dihabiskan. Amin. Ini gara-gara kita ini. Sudah tidak pernah zina, tidak pernah minum khamar. Tapi kenapa kita bisa terbang? Mungkin masih dusta, mungkin masih carpak, mungkin. Inilah. Mari kita hentikan 3 perkara ini. Dan kita menjadi orang yang takwa Allah, tinggal menambah husnul. Insya Allah kita akan terbang, walaupun tidak terbang di dunia, akan terbang ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada khilafnya, mohon maaf. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberi mendapat syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapat berkah majelis Riyadul Jannah, diberi kebaikan dunia dan akhirat, dikabulkan hajat-hajat kita yang di dalam hati, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak cucu kita menjadi orang yang baik-baik, keluarga kita menjadi keluarga yang baik-baik. Insya Allah rezeki kita diberi rezeki yang mudah dan halal barokah. Hadza wa akhirun al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.